Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, kami mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Sriwijaya tahun 2022 gelombang 1 dengan kelompok PPL SMA Negeri 1 Palembang yang beranggotakan 5 orang, yaitu Merifa Khairunisa, Mila Indriani, Muhammad Abiyu Azhar, Mutiara Zakiyah, dan saya sendiri Miftahun Najah Aditya Pratama. Pada video kali ini, kami akan menyampaikan beberapa simbol atau tanda yang ada di ekosistem sekolah SMA Negeri 1 Palembang tentang penghargaan dan penghayatan terhadap Kebhinneka Tunggal Ikaan dalam rangka menguatkan identitas manusia Indonesia. Baiklah, simbol atau tanda yang pertama yang ada di ekosistem sekolah dan juga proses pembelajaran tentang penghargaan dan penghayatan terhadap Kebhinneka Tunggal Ikaan adalah adanya lambang Garuda yang tertempel di setiap kelas dan juga ruang guru. Penempatan lambang Garuda ini memiliki makna, yaitu pertama sebagai upaya bentuk penumbuh rasa nasionalisme dan juga sebagai pengingat jati diri baik peserta didik, guru, dan juga sivitas akademika sekolah sebagai warga negara Indonesia. Selain itu juga simbol ini sebagai pengingat pedoman bangsa, karena faktor penting seorang manusia bisa hidup sejahtera adalah dengan pahamnya siapa dirinya dan paham apa yang dia pegang. Dikarenakan kita tinggal di Indonesia, maka paham yang kita pegang pun pastinya Pancasila dan juga burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia. Selanjutnya, karena beragamnya budaya Indonesia, maka penting bagi kita sebagai seorang guru atau pendidik untuk mengenalkan bagaimana pentingnya hidup dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika kepada peserta didik. Lalu yang terakhir, makna dari penempatan burung Garuda di setiap ruang kelas itu adalah agar peserta didik dapat ingat dan juga mengamalkan setiap butir yang ada di Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Indriani dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai tanda dan simbol penghayatan Pancasila terhadap Kebhinneka Tunggal Ikaan. Dan di sini saya mengambil contoh tentang berdoa sebelum memulai kegiatan atau belajar. Di SMA Negeri 1 Palembang sudah kerap sekali dilakukan pengamalan berdoa sebelum memulai kegiatan belajar, seperti dalam kegiatan upacara, apel, kegiatan rapat, belajar, dan bahkan kegiatan seperti ekstrakurikuler. Hal ini merupakan salah satu pengamalan dari Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan juga merupakan suatu bentuk pengamalan dari karakteristik profil pelajar Pancasila yang pertama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Meskipun terkadang ketika acara upacara atau apel, biasanya doa selalu dipimpin oleh agama Islam. Namun ketika proses belajar mengajar, biasanya guru selalu meminta salah satu peserta didik untuk memimpin berdoa. Dan biasanya siswa tersebut mengucapkan kata, "Marilah teman-teman, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing." Nah, kalimat menurut agama dan keyakinan masing-masing itu merupakan salah satu wujud dari Kebhinneka Tunggal Ikaan, yaitu berbeda-beda tetap satu jua. Yakni, meskipun mereka berbeda-beda dalam konteks agama, tapi tidak menjadi halangan bagi mereka untuk tetap mengamalkan karakteristik profil Pancasila yang pertama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi mereka tetap melakukan berdoa sebelum kegiatan belajar, namun tetap menurut agama dan keyakinan mereka masing-masing. Oleh sebab itu, pengamalan berdoa sebelum belajar merupakan salah satu simbol atau tanda penghayatan Pancasila terhadap Kebhinneka Tunggal Ikaan. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abiyu Azhar. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai bullying. SMA Negeri 1 Palembang sangat mewanti-wanti dengan adanya bentuk kenakalan remaja seperti pergaulan bebas, perundungan atau yang kita kenal dengan istilah bullying,
serta hukuman dalam bentuk kekerasan fisik pada peserta didik. Upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah yaitu dengan bekerja sama dengan pihak kepolisian, kejaksaan, badan narkotika, serta lembaga kesehatan dalam upaya melakukan pembinaan karakter peserta didik. Selain itu, pihak sekolah juga menambahkan program-program kerohanian seperti tadarus, sholat duha, dan zuhur berjamaah, serta memperingati hari-hari besar keagamaan yang menumbuhkan kesadaran siswa akan pentingnya menghindari perilaku menyimpang di kalangan remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Zakia. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang penghayatan nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan dan penghayatan nilai Pancasila, terutama nilai Pancasila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia yang ada di sekolah PPL, tepatnya di SMA Negeri 1 Palembang. Jadi seperti yang ada di video, bahwasannya terdapat satu kegiatan lomba yaitu fashion show dalam rangka Hari Sumpah Pemuda, di mana lomba fashion show itu peserta didik memakai baju adat dari daerah masing-masing atau daerah di seluruh Indonesia, di mana hal itu menggambarkan keberagaman dan perbedaan yang ada di Indonesia. Walaupun begitu, Nusantara, banyaknya perbedaan yang ada di Indonesia adalah hal unik dan hal khusus yang menggambarkan manusia Indonesia berbeda-beda, beragam, tapi tetap satu juga. Baiklah, saya Mairif Hairunisa akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Salah satu penghayatan nilai Pancasila yang ada di SMA Negeri 1 Palembang ditunjukkan dengan pengaplikasian sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perwujudan dari sila ini di SMA Negeri 1 Palembang adalah adanya penerapan demokrasi yang dilaksanakan oleh peserta didik yang diimplementasikan dalam bentuk proyek, yaitu Panen Raya Demokrasi. Proyek ini merupakan salah satu mata pelajaran yang terdapat pada kurikulum Merdeka. Para peserta didik kelas 10 di SMA Negeri 1 Palembang melaksanakan serangkaian kegiatan role play pada Panen Raya Demokrasi, seperti berkampanye, menyampaikan visi dan misi untuk mencalonkan diri sebagai DPRD dan kepala daerah, serta praktik pemilu dan pilkada. Tujuan dari diadakannya Panen Raya Demokrasi ini adalah agar para peserta didik dapat belajar dan langsung mempraktikkan mekanisme pemilihan umum dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan asas demokrasi, sehingga para peserta didik dapat memahami hak dan kewajiban, menghayati nilai kesetaraan sebagai warga negara, menghargai pluralisme dan musyawarah untuk mencapai mufakat yang sesuai dengan sila keempat pada Pancasila. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami tentang bagaimana penghayatan nilai-nilai Pancasila yang ada di sekolah dapat menguatkan identitas sebagai manusia Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.